Podcast Network Asia. Hidup yang bahagia punya tujuan yang jelas dan menjawab panggilan di dalam jiwa setiap orang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Road to Character karya David Brooks. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Buku ini membahas soal dunia yang sudah berubah. Tidak lagi menghargai karakter seseorang, namun lebih menghargai pencapaian yang ada di luar diri, misalnya kesuksesan dan kekayaan. Ini adalah dua sisi manusia, namun hanya ada satu sisi yang dominan di satu waktu yang sama. Dunia tidak selalu begitu. Di awal abad ke-20, dunia lebih menghargai karakter dan moral seseorang. Seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Kita tidak lagi bertanya apa yang diinginkan hidup dari saya, tetapi sebaliknya, apa yang saya inginkan dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, dua sisi manusia. Di buku ini, David menggunakan metafora yang berasal dari Book of Genesis, yaitu penggambaran dua sisi manusia. Adam 1 adalah sisi manusia yang ambisius dan berorientasi pada pencapaian pribadi. Adam 1 ingin punya status yang tinggi dan dihormati oleh banyak orang. Sedangkan Adam kedua adalah sisi manusia yang lebih fokus pada hal yang ada di dalam diri. Adam kedua memiliki moral yang baik dan berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Ini adalah sifat yang menjadikan manusia seorang manusia. Misalnya, kebaikan, kejujuran, dan sebagainya. Setiap orang punya dua sisi ini, Adam 1 dan Adam kedua, namun hanya satu sisi yang dominan. Selama puluhan tahun terakhir, terjadi pergeseran sisi manusia, dari dunia yang fokus pada kebaikan di dalam diri yaitu Adam 2, menjadi dunia yang fokus pada pencapaian di luar diri yaitu Adam 1. Di masa sekarang, setiap orang merasa punya dorongan untuk membuktikan siapa dirinya. Apalagi di era media sosial, ini merupakan ajang aktualisasi diri dan setiap orang berlomba-lomba untuk memberitahu dunia tentang siapa mereka. Dunia tidak selalu begitu. Pada awal abad ke-20, dunia justru menghargai moral dan karakter seseorang. Ada contoh yang menarik dari Amerika Serikat. George Bush Senior yang tumbuh di era Adam II nyaris tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Selama kampanye untuk menjadi presiden, George sangat menghindari promosi diri sehingga dirinya banyak mencoret kata saya dalam semua pidato kampanye. Apa yang membuat dunia berubah? David berpendapat, sejak pertengahan abad ke-20, keseimbangan antara kedua Adam itu telah berubah. Setelah depresi ekonomi dan Perang Dunia Kedua, masyarakat di Amerika Serikat langsung merasakan euforia luar biasa. Ibaratnya, beban berat di pundak mereka sudah hilang. Mereka mulai bersantai dan menikmati hidup. Dampaknya, tingkat konsumsi dan iklan tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang lebih mudah dan menyenangkan. Berlanjut ke era 1950-an dan 1960-an merupakan era tentang kebanggaan diri dan pemberdayaan. Di era ini, komunitas yang terpinggirkan misalnya perempuan dan minoritas mulai mencari keadilan dan menuntut adanya kesetaraan. Tentu saja ini hal yang baik, namun di sisi lain, kita juga melihat perubahan perilaku masyarakat yang terobsesi dalam mengejar pencapaian pribadi. Kedua, mendengar panggilan jiwa. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Setiap orang mungkin punya jawaban tersendiri, mulai dari bersifat eksternal seperti kaya raya, dihormati banyak orang, jadi orang sukses, hingga ke sesuatu yang bersifat internal, misalnya kebahagiaan sejati dalam hidup. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dari pertanyaan ini, namun ada penjelasan yang menarik dari David. Di dalam diri manusia ada dua set kebaikan, yaitu resum virtus dan eulogi virtus. Resum virtus adalah keterampilan yang kamu miliki sehingga kamu dihargai saat bekerja. Sedangkan eulogi virtus adalah kebaikan apa yang dibicarakan saat hari pemakamanmu. Apakah kamu adalah orang yang baik hati, berani, jujur, atau setia? Tentunya kalau ditanya,
kita pasti merasa kalau eulogi virtus itu lebih penting daripada resume virtus. Namun kenyataannya, budaya dan sistem pendidikan kita malah menghabiskan banyak waktu untuk mengajarkan soal keterampilan dan strategi yang kamu butuhkan untuk sukses berkarir daripada membangun karakter diri yang berkualitas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Buka mata dan telinga dengan lebar. Ini merupakan cara kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan akhirnya menemukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Ada contoh yang menarik dari Sekretaris Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 1993 hingga tahun 1945 bernama Frances Perkins. Hidupnya berubah 180 derajat saat Frances melihat dengan mata kepalanya sendiri kebakaran tragis di pabrik garment Triangle Shirtwaist pada tahun 1911. Kejadian ini merupakan bencana industri terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Saat itu, banyak gadis meninggal karena melompat dari lantai tinggi dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri. Gadis tersebut kebanyakan merupakan imigran dan berada dalam garis kemiskinan. Kebakaran ini merenggut 146 karyawan pabrik yang terperangkap dalam gedung yang tidak aman untuk bekerja. Tragedi ini mengejutkan publik dan memantik sesuatu yang ada di dalam diri Frances. Sejak saat itu, dia sadar kalau pendidikan kelas atas dan aspirasi egois tidak akan memberinya tujuan hidup yang berarti. Ada panggilan di dalam jiwa Frances untuk mendorong perubahan dan mencegah hal yang serupa muncul lagi di masa depan. Hingga akhirnya, puluhan tahun kemudian, yaitu pada tahun 1970, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja disahkan, dan misi utamanya untuk memastikan bahwa karyawan dapat melaksanakan tugas mereka dalam kondisi kerja yang aman. Dari kisah ini kita belajar, Frances Perkins menemukan tujuan hidupnya dengan tidak bertanya, apa yang saya inginkan dalam hidup, tapi sebaliknya, apa yang diinginkan hidup dari saya. Ketiga, perubahan sudut pandang. Dunia yang berubah juga membuat pola pikir kita berubah. Dalam sandiwara lucu oleh duo komedi Key and Peele, Jordan Peele memparodikan cara beberapa atlet menjawab selama wawancara setelah kompetisi. Banyak atlet bercerita tentang bagaimana dirinya sendiri mencontohkan kekuatan potensi manusia yang tidak terbatas. Misalnya seperti kalimat ini, "Jika kamu percaya pada dirimu sendiri, seperti saya percaya pada diri saya sendiri, maka kamu bisa melakukan apa saja. Tidak ada batasan yang bisa kamu raih. Kamu bisa berenang melintasi Atlantik, kamu bisa melompat sangat tinggi, dan bahkan menyentuh bulan." Pasti kita sering mendengar hal ini. Dampaknya, kita jadi melihat dunia sebagai tempat yang hanya fokus mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, kita jadi terbiasa untuk mengukur, apa untungnya buat saya. Hidup kita jadinya berputar pada hal sekitar bagaimana saya mencapainya, bukan lagi kenapa saya harus mencapainya. Ada contoh yang menarik. Hubungan antara anak dan orang tua cenderung mulai bergeser. Awalnya, hubungan ini berdasarkan pada cinta dengan tujuan untuk membangun hubungan yang mendalam. Namun di zaman sekarang, membesarkan anak menjadi salah satu ajang untuk promosi diri melalui pencapaian si anak, entah itu rapot sekolahnya atau pencapaian hidupnya yang lain. Hal ini tercermin dari polling mahasiswa baru di University of California pada tahun 1977. 80% dari mereka berusaha mencari makna yang ada dalam hidup. Sedangkan di zaman sekarang, hanya 40% yang menginginkan pencarian tersebut. Hidup cuma sekali, jangan sibuk mengejar sesuatu yang bersifat semu dan mulai mengejar apa panggilan jiwamu. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.